Pembelajaran Sistem Pencernaan Manusia di kelas Bu Juni. Konteks, kelas 8 SMP, pelajaran IPA. Kelas Bu Juni terlihat berbeda hari ini. Ada beberapa model organ pencernaan sederhana dan beberapa poster dengan ilustrasi makanan di dinding. Bu Juni berdiri di depan kelas dengan apron putih memegang sebuah apel. Selamat pagi, ilmuwan muda. Hari ini kita akan memulai sebuah perjalanan yang sangat penting. Perjalanan ini terjadi setiap hari di dalam tubuh kita. Tapi seringkali kita tidak menyadarinya. Siap ikut Bu Juni berpetualang? Murid-murid, antusias. Siap Bu? Birih, petualangan apa Bu? Bu Juni, petualangan ini dimulai dari sini. Bu Juni menggigit apelnya dengan suara krenyes yang jelas. Krenyes, siapa yang bisa menjelaskan apa yang terjadi pada apel ini begitu masuk ke mulut Bu Juni? Dani. Dikunyah Bu, terus jadi kecil-kecil. Bu Juni, betul sekali Dani. Proses pertama adalah pengunyahan atau pencernaan mekanis Wikipedia. Kenapa penting banget kita mengunyah makanan sampai halus? Lina, biar gampang ditelan Bu. Bu Juni, tepat Lina. Dan ada lagi, ada apa di mulut kita selain gigi? Rizky, ada air liur Bu. Bu Juni, brilian, Rizky. Air liur atau saliva ini punya peran penting. Bukan cuma membuat makanan basah, tapi juga mengandung enzim yang memulai proses pencernaan kimiawi. Nah, begitu makanan jadi bubur halus dan tercampur air liur, kemana dia pergi selanjutnya? Bu Juni mulai menunjuk ke model organ pencernaan yang digantung. Bu Juni, ada yang tahu urutannya setelah dari mulut? Bima, kerongkongan Bu. Bu Juni, good job Bima. Dari kerongkongan, makanan kita meluncur pelan-pelan menuju Siti, lambung Bu. Bu Juni, excellent Siti. Sekarang, siapa yang bisa menebak apa yang terjadi pada makanan di dalam lambung kita? Kira-kira, isinya apa saja ya? Bu Juni mengeluarkan sebuah botol berisi cairan bening dan sedikit bubur instan. Bu Juni, bayangkan ini bubur instan adalah makanan yang sudah dikunyah, dan cairan ini adalah cairan lambung kita. Ia menuang cairan itu ke dalam bubur dan mengocoknya pelan. Di lambung, makanan akan diaduk-aduk dan dicampur dengan asam lambung yang kuat dan enzim pencernaan. Proses ini bisa berlangsung berjam-jam. Fandi, berarti makanan jadi lebih halus lagi Bu? Bu Juni, betul sekali Fandi, tujuannya agar bisa diserap oleh tubuh. Tapi, proses penyerapannya belum terjadi di lambung. Setelah dari lambung, makanan yang sudah berbentuk bubur ini akan melanjutkan perjalanannya kemana? Bu Juni beralih ke bagian model yang menunjukkan usus halus. Bu Juni, ini adalah organ yang paling panjang di sistem pencernaan kita. Namanya usus halus. Ada yang tahu kenapa disebut usus halus? Dan apa peran utamanya di sini? Alia. Karena bentuknya panjang dan kecil Bu. Terus, itu tempat penyerapan nutrisi kan? Bu Juni. Wow Alia, kamu hebat. Tepat sekali. Di usus halus inilah nutrisi-nutrisi dari makanan kita diserap dan masuk ke dalam darah. Untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Bayangkan, ada miliaran jari-jari kecil di dinding usus halus yang bertugas menyerap nutrisi ini. Bu Juni menunjukkan gambar mikroskopis villi di usus halus. Bu Juni, lalu, setelah semua nutrisi diserap, sisanya kemana? Sisa makanan yang tidak bisa diserap akan bergerak ke Kevin. Usus besar Bu. Bu Juni, betul Kevin. Di usus besar sebagian besar air akan diserap kembali. Jadi, sisa makanan yang tadi bubur, sekarang jadi lebih padat. Proses ini penting untuk mencegah kita dehidrasi. Dan akhirnya, sisa makanan ini akan dikeluarkan dari tubuh melalui anus. Bu Juni merangkum seluruh perjalanan pencernaan dengan menunjuk kembali ke model. Bu Juni. Nah para ilmuwan, betapa menakjubkannya perjalanan satu gigitan apel ini di dalam tubuh kita bukan? Setiap organ punya tugasnya masing-masing. Sekarang, saya ingin kalian dalam kelompok membuat poster peta perjalanan makanan. Gambarlah setiap organ pencernaan dari mulut sampai anus, lalu tuliskan fungsi utama setiap organ itu. Bu Juni membagikan kertas besar dan spidol warna-warni. Bu Juni, berkeliling kelompok, memberikan arahan dan pertanyaan menstimulasi. Kelompok ini, coba pikirkan, apa yang terjadi jika ada satu organ saja yang bermasalah? Misalnya, jika lambung kita tidak bisa menghasilkan asam lambung yang cukup. Santi, berarti makanan tidak bisa hancur sempurna Bu? Bu Juni? Betul sekali Santi. Lalu apa dampaknya pada penyerapan nutrisi di usus halus? Itu menunjukkan betapa semua organ ini saling bekerja sama. Setelah beberapa waktu, siswa-siswa mempresentasikan poster mereka. Bu Juni, luar biasa. Kalian semua telah menjadi ahli sistem pencernaan. Ingat, apa yang kalian pelajari hari ini bukan hanya teori, tapi tentang tubuh kalian sendiri. Hargai prosesnya,
dan jaga kesehatan sistem pencernaan kalian dengan makan makanan bergizi. Karena jika pabrik di dalam tubuh kita ini sehat, kita juga akan sehat dan berenergi. Bu Juni mengakhiri pelajaran dengan senyum tulus. Bu Juni, untuk minggu depan, saya ingin kalian mencatat apa saja yang kalian makan selama 1 hari, lalu coba identifikasi nutrisi apa saja yang kemungkinan diserap oleh tubuh kalian. Sampai jumpa di petualangan IPA selanjutnya. Dalam simulasi ini, Bu Juni menunjukkan karakteristik guru istimewa dengan 1. Membuka pelajaran dengan analogi petualangan yang menarik dan relevan, perjalanan makanan. 2. Menggunakan benda nyata, apel, cairan, bubur, untuk memvisualisasikan proses yang abstrak. 3. Mengajukan pertanyaan pemancing yang mendorong siswa berpikir kritis tentang fungsi organ. 4. Memfasilitasi diskusi dan penemuan mandiri melalui kegiatan kelompok. Membuat poster peta perjalanan makanan. 5. Memberikan feedback yang bersifat membimbing dan menghubungkan antar konsep. 6. Menekankan relevansi materi dengan kesehatan dan kehidupan sehari-hari siswa. 7. Mendorong siswa untuk membuat koneksi antara teori dan fungsi tubuh mereka sendiri. 8. Mengakhiri dengan tugas proyek yang bersifat observasional dan reflektif, bukan hanya soal hafalan. 9. Energi dan antusiasme positif yang konsisten, membuat IPA terasa lebih menarik dan mudah dipahami.